Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2361. Setiap kalimat seperti pisau. Pisau melihat darah. Tidak peduli era apa, kamu harus menjadi eksistensi tingkat raja. Tidak seperti sekarang. Lebih dari 7.000 dalam daftar Dewa Semu. Itu adalah lelucon ketika tersebar. Aku malu padamu. Dewa Perang Shuro tanpa daya. Itu benar. Banyak orang yang tidak mengenalmu tidak bisa mengerti mengapa kekuatan ke-26 dari bos kami, pemimpin para dewa, dulu menargetkanmu di masa lalu. Sangat memalukan untuk mengatakannya. Dan muridmu, saudara laki-laki, bawahan, dan bahkan istri dan anak perempuanmu semuanya adalah negara adidaya di peringkat teratas para dewa. Anda tidak bisa mengalahkan semua orang di sekitar Anda. Kami juga mendengar bahwa ayah mertua dan ibu mertua Anda semuanya telah memasuki daftar dewa, dan bahkan kakek nenek Anda berperingkat lebih tinggi dari Anda. Apa yang kamu lakukan? Mereka memberi Anda begitu banyak latihan modern. Jika Anda tidak berlatih, bagaimana Anda punya wajah? Kami mohon, cepat dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Anda tidak malu, kami juga malu. Orang-orang yang berhubungan dengan Anda di masa lalu akan malu. Bagaimana mantan raja jatuh ke titik ini? Tidak sebaik wanita tua dan lemah dan anak-anak. Apa gunanya hidup? Apakah Anda ingin menjadi sia-sia? 7 pembunuh. Para prajurit Pojun dengan kejam menuduh Ye Junlin. Li Ziran tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia membutuhkan orang seperti itu untuk merangsang Ye Junlin. Hanya ketika Ye Junlin dipukul sampai akhir, Ye Junlin akan mencapai dasar dan rebound. Dan orang-orang di Seven Kills ini berbicara lebih langsung. Hampir setiap kalimat seperti pisau. Dan pisau itu melihat darah. Stimulasi semacam ini adalah yang terbaik. Karena mereka tidak perlu peduli dengan emosi Ye Junlin, mereka akan diam. Ini adalah pukulan besar bagi Ye Junlin. Ini juga bagus untuknya. Mungkin situasi putus asa yang dihadapi di hutan perawan tidak sebagus beberapa kata dari 7 pembunuhan yang menghancurkan tentara sekarang. Meskipun dikatakan seperti itu, tapi kami harap kamu bisa menyingkirkan status quo sesegera mungkin dan menjadi yang terbaik. Aku menunggumu untuk melampaui kami semua. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja pada kami. Dewa Perang Shuro. Fan Zhengnan mengangguk. Butuh bantuan, silakan hubungi kami. Tapi kami punya hal lain sekarang. Ye Junlin mengabaikan mereka dan berbalik untuk memasuki villa. Li Ziran bertanya, ada apa denganmu? Saya tahu apakah saya bisa membantu. Kami mendengar bahwa tuanmu, Dewa Kegelapan, ada di sini. Kami ingin bertemu denganmu. Fan Zhengnan menyatakan tujuannya. Awalnya, banyak kekuatan di Daxia dikendalikan oleh organisasi Alkitab. Terutama Liga Musim Panas hebat yang diselenggarakan oleh Dewa Kegelapan. Xiu Luo dan Fan Zhengnan sekarang sangat meningkat dalam kekuatan, mengandalkan Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitab. Ada juga yang lain. Selain Great Sialik, ada puluhan kekuatan besar yang juga datang untuk melihat Dewa Kegelapan. Bagaimanapun, Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitab memberi mereka segalanya. Sekarang Dewa Kegelapan telah datang ke Daxia, dan mereka harus menemuinya. Oke, izinkan saya meminta guru untuk melihat apakah dia bisa melihat Anda. Setelah Li Ziran kembali, dia berteriak ke villa, Tuan, ada banyak orang di luar yang ingin melihat Anda. Dapatkah Anda melihatnya? Sampai ketemu lagi. Sebuah suara datang dari villa Ye Junlin. Li Ziran wajahnya karena terkejut. Seperti yang diharapkan, tuannya masih di kamar Ye Junlin. Benar saja, tebakannya benar. Adapun kemana Ye Junlin pergi saat ini, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dan tuannya menjawab dengan keras. Mungkin Ye Junlin sudah terkendali sekarang. Dia sedang tidur. Li Ziran buru-buru keluar dan memberitahu surah berita yang ingin dilihat oleh Dewa Kegelapan. Semua orang tampak bersemangat. Ikuti Li Ziran ke villa. Villa Ye Junlin. Dia sedang duduk. Hanya saja ada tambahan masker di wajah. Tidak ada yang meragukan identitasnya. Temui Dewa Kegelapan. Surah, Fan Zhengnan dan semua orang berlutut ke tanah. Dewa Kegelapan setara dengan guru. Dan mereka secara alami harus berlutut. Orang-orang di belakang menjadi semakin gila. Bersambung. Bab 2362. Dulu perempuan, sekarang laki-laki. Satu demi satu, mereka merangkak di tanah seperti orang percaya yang taat. Mata mereka penuh kegilaan. Melihat Dewa Kegelapan dengan mata kepala sendiri sudah membuat mereka menangis. Seolah-olah melihat dewa. Tapi Dewa Kegelapan adalah dewa. Pertama, berikan kekuatan magis kepada semua orang yang hadir untuk membuat mereka begitu kuat. Kedua, kendalikan sepertiga dari kekuatan dunia. Ketiga, yang pertama dalam daftar dewa, kekuatan tempur yang tak terkalahkan semua orang ketakutan. Bukankah ini dewa?
Dewa Kegelapan jelas merupakan kepercayaan idola Dewa Perang Sura, Fan Zhengnan, dan lainnya. Terutama di mata orang-orang seperti Shuro yang menyembah yang kuat, mereka bahkan lebih dewa. Sura, yang selalu dingin, tidak tenang saat melihat Dewa Kegelapan. Mata penuh panas dan kegilaan. Harapan terbesarku dalam hidup ini adalah mengikutimu. Setelah melihat Dewa Kegelapan, semua orang mengungkapkan pikiran mereka sendiri. Ye Junlin tampak tak berdaya. Aku bilang kamu mencariku, kan? Mendengar ini, semua orang terkejut. Apa yang dimaksud dengan Dewa Kegelapan? Benar. Seharusnya Dewa Kegelapan yang tahu mereka akan datang. Ini seperti dewa. Kendalikan semuanya. Keberadaan seperti Tuhan. Menjadi anggota organisasi Alkitab adalah asap dari kuburan leluhur keluarga saya. Ya, bahkan pasukan di tingkat industri maya tidak punya pilihan selain bernegosiasi denganmu. Semua orang senang dan bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Melihat kekuatan utama Daxia, Ye Junlin mengerti sesuatu mengapa organisasi Alkitab dengan gila-gilaan mengendalikan begitu banyak kekuatan di Daxia. Tampaknya ada di tata letak. Rencana Dewa Kegelapan cepat atau lambat seharusnya memasuki musim panas, jadi orang-orang ini merencanakan ke depan. Dewa Kegelapan mengelola permainan sebesar itu. Apa yang dia takutkan? Apa yang membuat Daxia takut padanya? Tapi itu tidak masalah. Ye Junlin ingin melihat apa yang suci. Kelompok orang seperti Dewa Perang Shuro datang ke Dewa Kegelapan, dan tidak ada yang lain selain menyanjung dan kagum. Ye Junlin bosan mendengarkan. Jika tidak apa-apa, ayo pergi. Aku akan istirahat. Ye Junlin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Semua orang segera pergi dengan patuh. Tapi semua orang berdiri di depan pintu. Apa pendapatmu tentang wajah di balik topeng Dewa Kegelapan? Muda tampan? Atau setengah baya? Atau tua? Saya pikir itu seharusnya seorang pria muda. Setidaknya dia terlihat sangat muda. Semua orang sedang mendiskusikan wajah sebenarnya dari Dewa Kegelapan. Tetapi semua orang berpikir bahwa Dewa Kegelapan adalah laki-laki. Semuanya dimulai dari sudut pandang laki-laki. Li Ziran menutup mulutnya dan terkekeh. Kecuali dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu seperti apa wajah di balik topeng itu, kan? Ini adalah seorang gadis. Tidak ada yang memikirkannya, kan? Pada saat ini, Fan Zhengnan dengan tegas berkata, saya pikir Dewa Kegelapan adalah seorang wanita. Dilihat dari gaya masa lalunya dalam melakukan sesuatu, dia sangat halus. Bukan seorang pria. Pasti seorang wanita. Apa? Fan Zhengnan mengatakan ini. Semua orang memandangnya dengan aneh. Bagaimana bisa seorang wanita? Mustahil. Dewa Kegelapan tahu bahwa itu adalah pria di seluruh dunia. Tanya orang lain, apakah itu pria? Itu segera dibantah oleh semua orang. Seluruh dunia berpikir bahwa Dewa Kegelapan adalah seorang pria. Semua berpikir begitu. Tidak, tidak. Aku hanya mengamatinya dengan cermat. Dan berdasarkan gayanya sebelumnya dalam melakukan sesuatu. Ada kemungkinan 70-80% bahwa dia adalah seorang wanita. Fan Zhengnan masih mengamati kehalusan. Li Ziran mengangguk setuju. Ini laki-laki. Saya yakin Anda. Itu pasti laki-laki. Perempuan. Saya pikir itu perempuan. Pada saat ini semua orang bertengkar. Li Ziran berkata tanpa daya. Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Dewa Kegelapan adalah seorang wanita. Tiba-tiba, ada keheningan di lapangan. Dan tidak ada suara. Tidak. Itu laki-laki. Tepatnya, dia dulu perempuan, tapi sekarang dia laki-laki. Suara lain datang. Bersambung. Bab 2363. Apakah Lab of the Gods benar-benar hilang? Mendengar suara itu, semua orang menoleh. Bahkan Li Ziran menoleh. Ye Jun senang. Aku Dewa Kegelapan sialan. Apakah Anda mengenal saya secara pribadi? Saya laki-laki atau perempuan? Tidak tahu. Ye Junlin keluar. Penampilan semua orang berubah. Karena Ye Junlin keluar dari ruangan tempat Dewa Kegelapan tadi berada. Melihat kesalahpahaman semua orang, Li Ziran segera menjelaskan, Tuan memang tinggal di vilanya. Tetapi kami tidak dapat menemukannya di mana tepatnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya telah melihat wajah asli guru. Jangan cemburu. Jangan membuat keributan. Tuan adalah masalah wanita. Kamu tidak boleh menyebarkannya. Li Ziran juga memperingatkan. Semua orang mengangguk serempak. Ya. Segera. Pertemuan negosiasi hari berikutnya akan ada di sini. Delegasi industri maya datang ke Jiangbei dari Laut Lepas. Di sebuah paviliun di jantung danau. Ye Junlin mengenakan topeng dan sedang menunggu. Dia ingin melihat siapa itu. Segera, semua orang datang satu persatu. Pemimpin industri maya bukanlah satu orang, tetapi sekelompok orang. Ada sekitar 7 atau 8 orang. Lebih dari 20 orang mengikuti. Diperkirakan itu juga merupakan inti tingkat tinggi. Sejumlah besar master mengikuti. Dan ratusan dari mereka disergap dalam kegelapan. Sepertinya mereka semua adalah sekelompok pria yang takut mati. Kirim.
Ada begitu banyak orang yang harus dilindungi. Takut pada diri sendiri. Masih takut dengan Daxia. 7 atau 8 pemimpin duduk di depan Ye Junlin dan menyapanya. Temui orang-orang ini. Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Anda salah menebak? Apakah industri maya tidak ada hubungannya dengan lab para dewa? Mengapa orang-orang ini tidak mengenal saya? Dengan kata lain, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah mereka adalah kekuatan baru yang sangat besar yang muncul? Salah. Pasti ada yang salah. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak penting sama sekali. Dewa Kegelapan terima kasih telah menyetujui undangan itu. Semua orang dari Maya Industries memulai negosiasi. Mungkin untuk membiarkan Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitab tidak ikut campur dalam industri maya kondisi apapun bisa dibuka. Bahkan industri maya juga dapat bersekutu dengan organisasi Alkitab. Dewa Kegelapan, kamu harus tahu, sekali, kamu akan bergandengan tangan dengan kami. Siapa yang bisa menghentikan kami di dunia ini? Bahkan Daxia, kami harus berjalan menyamping. Ye Junlin tersenyum. Aliansi itu bukannya tidak mungkin. Tetapi Anda harus memberitahu saya detail Anda, setidaknya sedikit tulus. Organisasi Alkitab di bawah saya, meskipun mengendalikan sepertiga dari kekuatan dunia, dapat dikatakan sebagai gerombolan. Apa yang harus dilakukan? Anda ingin tahu? Saya dapat mengatakan. Ye Junlin tersenyum. Dewa Kegelapan, bagaimana denganmu? Kami masih tahu sedikit. Saat itu kamu membunuh pendiri lab dewa dengan tanganmu sendiri. Sekarang tampaknya kekuatan Anda telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa mengalahkannya. Diperkirakan ketika Anda memilih Daxia untuk negosiasi kali ini, demonstrasi mana yang Anda provokasi. Lagi pula, kamu tidak bisa memasuki Daxia sebelumnya. Beberapa eksekutif senior Maya Industry mengatakan. Ye Junlin terkejut. Orang-orang ini tampaknya tahu Dewa Kegelapan asli lebih baik daripada diri mereka sendiri. Bukankah? Kita sekarang semakin mengerti bahwa runtuhnya laboratorium para dewa bukanlah kelemahan laboratorium para dewa, tetapi Dewa Kegelapan terlalu kuat. Ya. Kami masih memiliki segala macam kecurigaan pada saat itu. Mungkin itu adalah rencana orang-orang itu. Hanya Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitab yang dapat menghancurkan lab dewa dengan begitu mudah. Sekarang semua orang mengerti, terutama Dewa Kegelapan yang bisa menghancurkannya. Membunuh mutan. Setelah mati hidup, kita mengerti. Mendengarkan obrolan di antara para pemimpin senior industri maya. Gelombang badai melonjak di hati Ye Junlin. Apa? Apakah Lab of the Gods benar-benar hilang? Bukankah Dewa Kegelapan berbohong? Apakah mereka benar-benar membawa Liziran untuk menghancurkan Lab of the Gods? Bersambung. Bab 2364. Industri maya ternyata. Awalnya, dia benar-benar berpikir bahwa inilah yang digunakan Dewa Kegelapan untuk menipu Liziran. Tidak mengharapkan ini terjadi. Namun, Ye Junlin merasa itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitabiah, bahkan jika itu untuk menghancurkan laboratorium para dewa sebelumnya, itu akan sulit. Belum lagi Lab of the Gods hanyalah puncak gunung es yang dilihat semua orang. Mustahil. Bahkan jika laboratorium para dewa dihancurkan, itu mungkin disengaja. Sengaja membiarkan dewa gelap, biarkan orang lain secara keliru berpikir bahwa laboratorium para dewa dihancurkan. Orang-orang Maya Industries memiliki kecurigaan yang sama dengan mereka pada awalnya. Merasa bahwa kekuatan Dewa Kegelapan tidak cukup, laboratorium para dewa ditipu sampai mati, dengan sengaja dihancurkan dan menghilang. Tapi setelah melihat kekuatan mereka yang kuat, mereka semua percaya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Mengapa? Jenis menyalahkan diri sendiri. Dewa Kegelapan saat ini tidak sendirian dengan yang sebelumnya. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak sama. Dewa Kegelapan saat ini adalah dia, dan dia mungkin akan dihancurkan jika dia memiliki kekuatan. Tetapi Dewa Kegelapan sebelumnya tidak dapat melakukannya. Dia tidak bisa berbuat cukup untuk menghancurkan laboratorium para dewa. Kecurigaan Anda benar. Lab of the Gods sengaja. Tapi Ye Junlin malu untuk berbicara langsung. Dia hanya bisa mengikuti maksud industri maya. Yah, aku menghancurkan laboratorium para dewa. Ada banyak orang yang tidak percaya. Tapi itu sejarah lama, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi aku dengar kamu baru saja berkata, sepertinya kematian Lab of the Gods juga ada hubungannya denganmu. Ye Junlin ingin menguji detail orang-orang ini. Kata-kata itu keluar. Puluhan orang tertawa. Katakanlah Dewa Kegelapan. Kamu adalah orang terakhir yang menghancurkan lab para dewa. Tapi ini adalah setengah dari pujian kami. Tanpa bayangan dan tindakan kami, kamu takut akan sulit untuk menghancurkan lab para dewa. Seseorang berkata sambil tersenyum. Hah? Tindakan Anda? Tindakan apa? Saya khawatir itu identitas Anda. Saya telah berulang kali menyelidiki industri maya, tetapi tidak ada petunjuk. Apakah Anda terkait dengan Lab of the Gods? Ye Junlin tiba-tiba menatap semua orang dan bertanya. Semua orang saling memandang dan semua tersenyum.
Itu penting. Kami dulu adalah orang-orang di lab para dewa. Begitu dia mengatakan ini, Ye Junlin mengepalkan tinjunya, matanya menatap tajam. Niat membunuhnya menyelimuti semua orang. Pada saat ini, semua orang di industri maya merasa seperti gua es. Darah mendidih di mana-mana, tekanannya berlipat ganda setiap inci, dan semua orang sepertinya meledak. Apakah ini penindasan dari para dewa? Semua orang panik, menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Tidak heran Dewa Kegelapan adalah nomor satu dalam daftar dewa. Tidak heran dia bisa membunuh mutan yang masih hidup. Terlalu kuat. Jangan salah paham. Dewa Kegelapan. Kami dari lab dewa sebelumnya. Tapi kami semua di sini melanggar aturan lab dewa dan ditetapkan sebagai pengkhianat. Dibuang ke padang gurun. Dan apakah dikurung di penjara dan disiksa? Terus terang, kami adalah pengkhianat lab dewa. Kami dulu bekerja untuk mereka. Tapi kami tidak sebaik babi dan anjing. Kelompok pengkhianat kami diam-diam menghubungi dan bersiap untuk menggulingkan lab dewa. Karena kita tahu inti dari Lab of the Gods dan pada dasarnya tahu segalanya. Jadi kita segera merumuskan rencana pemberontakan dan mengimplementasikan tindakan. Akhirnya, kami menghancurkan Lab of the Gods dari dalam, dan menggunakan kamu Dewa Kegelapan dan pasukan lain untuk menghancurkan Lab of the Gods dari luar. Di bawah serangan dari dalam dan luar, Lab of the Gods dihancurkan. Tapi awalnya kami semua merasa Lab of the Gods itu curang. Bagaimana bisa dengan mudah dihancurkan? Sepertinya kami tidak cukup kuat. Kemudian, setelah mengetahui tentang kekuatan mengerikan Dewa Kegelapanmu, kami memutuskan bahwa lab para dewa dihancurkan. Terkejut. Bersambung. Bab 2365. Pengkhianat Lab of the Gods. Setelah Ye Junlin mendengarkan, dia hanya terkejut. Sumber industri maya akhirnya diketahui. Ternyata terdiri dari pengkhianat dari Lab of the Gods. Sebenarnya tidak semua pengkhianat. Ada yang tidak puas, ada yang tertindas, dan ada yang banteng dan kuda di laboratorium para dewa. Semua orang sangat marah pada laboratorium para dewa. Mereka semua ingin menggantikan laboratorium para dewa. Datang dan pergi jalan. Ketika datang ke laboratorium para dewa, satu persatu marah sampai mati. Ye Junlin tersenyum dan bertanya, jadi, industri maya saat ini sebenarnya terdiri dari fondasi lama laboratorium dewa. Ya, benar. Saya harus mengatakan bahwa bagian canggih dari laboratorium dewa adalah bahwa teknologi beberapa tahun yang lalu sekarang berada di tingkat atas. Teknologi dan teknologi yang dimiliki oleh industri maya saat ini semuanya adalah sisa dari laboratorium dewa. Saat ini, yang paling terkenal adalah elemen khusus pada senjata industri maya dan varian dari mayat hidup. Ini sebenarnya berasal dari salah satu dokter paling menakutkan di Lab of the Gods, dan merupakan penelitian dan penemuannya. Ye Junlin sepertinya memikirkan seseorang yang sedikit terdengar. Mungkinkah orang yang menciptakan rencana pembuatan dewa dengan satu tangan di masa lalu? Ye Junlin bertanya. Semua orang segera mengangguk. Ya, itu dia. Dokter paling menakutkan ini terlalu kuat. Setengah dari teknologi industri maya saat ini berasal darinya. 3 tahun lalu, aku masih ingat bahwa setelah Ye Junlin dan Lucifer mati bersama, dokter ini dengan cepat membangkitkan Lucifer. Tapi Ye Junlin juga akhirnya bangun. Benar kan? Dokter bilang kalau Richard tidak diledakkan, dia bisa dibangkitkan. Ada banyak cara untuk melakukannya. Rasanya dokter ini adalah kombinasi sempurna antara teknologi dan ilmu sihir. Dia mengerikan. Ye Junlin sudah terkejut ketika dia mendengar bahwa Lucifer dengan cepat dibangkitkan. Pada saat itu, Ye Junlin menghela nafas lega, hanya untuk mati bersama Lucifer. Dibangkitkan dengan mudah. Seberapa menakutkan dokter ini? Elemen khusus yang digunakan pada senjata kita ditinggalkan olehnya. Seluruh dunia telah mencari solusi begitu lama tetapi tidak berhasil. Ada juga varian dari mayat hidup, yang juga merupakan ramuan teknis yang dia tinggalkan. Tetapi metode kontrolnya tidak ditinggalkan. Kami melakukannya setelah percobaan yang lama. Maka ini adalah peningkatan kami. Tapi kami melihat rencana aslinya. Varian dari rencana Living Dead adalah untuk digunakan pada binatang besar. Kami tidak sekuat dia, dan hanya bisa digunakan pada manusia. Selain itu, banyak hal lain di industri maya berasal dari fondasi laboratorium dewa. Era baru akan datang, berbagai peluang berlanjut, dan berbagai peninggalan dan peradaban muncul. Tapi kami mengandalkan fondasi dewa laboratorium untuk ikut campur. Sekarang, ini adalah apa yang membuat kita berbeda dari kekuatan lain. Mereka dilacak dengan cepat, dan peningkatan kekuatan masing-masing seperti mengendarai roket. Namun, kami berbeda, mengandalkan teknologi dan metode kuno, dan fokus pada pertempuran yang sebenarnya. Setelah mendengarkan, Ye Junlin tertawa. Jadi Anda telah mengadakan 2 seri tantangan. Di satu sisi, untuk memperkaya metode ofensif varian hidup mati. Di sisi lain, takut untuk membandingkan kesenjangan antara yang kuat di industri maya dan yang kuat di era baru. Baik. Ye Junlin bertanya. Ya, benar.
Lagi pula, kita masih di jalan lama. Berbeda dengan era baru. Tantangan pertama adalah merekam keadaan awal. Era baru seperti membuka kotak Pandora. Segala macam peluang telah keluar. Semua kekuatan utama telah diuntungkan. Aku lebih bingung. Ventilasi era baru. Sepertinya datang tiba-tiba. Ye Junlin mengerutkan kening. Ya, kami juga telah mempelajari ini. Bersambung. Bab 2366. Penemuan yang mengejutkan. Tapi aku tidak bisa menemukan sumbernya. Seperti tiba-tiba muncul. Seperti dunia yang tiba-tiba berubah. Orang-orang biasa semuanya telah menjadi seniman bela diri. Kekuatan super. Kekuatan seniman bela diri sebelumnya tiba-tiba meroket. Saya tidak tahu dari mana mereka memulai. Seluruh dunia tiba-tiba berubah. Tepatnya, seharusnya setelah Ye Junlin menghilang. Seluruh dunia telah berubah. Kecuali Lucifer, yang telah aktif selama 1 tahun di Lab of Gods. Tidak ada orang lain yang memiliki rasa keberadaan. Tidak biasa. Tidak normal sama sekali. Tiba-tiba dunia berubah. Banyak keterampilan dan keterampilan cepat muncul. Semua jenis obat-obatan dan teknik untuk mengubah tubuh manusia atau lainnya telah muncul. Teknologi maju dan berkembang selama beberapa dekade telah muncul tanpa peringatan. Apakah ini mungkin? Dari mana mereka semua berasal? Jelas ada yang memanipulasinya. Ye Junlin berpikir begitu. Pasti ada tangan hitam yang mengendalikan semuanya secara diam-diam. Dia sangat percaya bahwa itu adalah laboratorium para dewa. Era baru adalah mahakarya laboratorium para dewa. Itu juga karena munculnya era baru bahwa kita selaras dengan luar dan membunuh lab para dewa. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk memiliki kesempatan. Para eksekutif industri maya menghela nafas. Mereka juga ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan era baru untuk menyingkirkan Lab of the Gods. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mencibir dalam hatinya, kamu benar-benar tertipu. Era baru dibuat oleh lab para dewa. Bahkan bisa kita katakan, era baru adalah eksperimen di Lab of the Gods. Jaga seluruh dunia dengan kuat di tangan mereka. Ini seperti Qilin dan Xiao Feng yang mempraktikkan semuanya untuk mereka. Sama seperti tikus lab. Mereka bisa menginjak-injak sampai mati kapan saja. Ketika Lab of the Gods kembali, maka sudah waktunya untuk bencana. Lebih-lebih lagi, keberadaan Lab of the Gods seperti apa yang bisa membuat sekelompok pengkhianat memberontak. Ini benar-benar mustahil. Terlalu banyak berpikir. Tapi semua orang skeptis sebelumnya. Sekarang dia berubah menjadi dewa kegelapan. Tidak ada yang meragukannya lagi. Kekuatan mutlak dapat menyembunyikan semua kecurigaan. Dalam pertemuan negosiasi ini, Ye Junlin benar-benar perjalanan yang layak. Mengetahui asal-usul industri maya, semakin pasti bahwa penggagas perubahan di era baru adalah laboratorium para dewa. Selanjutnya, kita harus sepenuhnya waspada terhadap laboratorium para dewa. Dewa kegelapan, untuk menunjukkan ketulusan kerja sama kami. Kami juga bisa memberitahumu sebuah rahasia. Kata kepala industri maya. Hah? Apa rahasianya? Ye Junlin terkejut. Apakah ada rahasia? Dewa kegelapan. Kamu juga tahu tujuan dari tantangan hutan purba kami. Untuk mengumpulkan metode ofensif semua pihak. Kali ini kami mendapat setengah dari data. Setelah penyelidikan dan penelitian mendalam kami menemukan bahwa master dari tantangan ini, tidak peduli dari mana asalnya, sumber kultivasi mereka sangat tumpang tindih. Itu hanya berevolusi menjadi ribuan cara. Ye Junlin terkejut. Mungkinkah mereka benar-benar mempraktikkan hal yang sama? Xiao Feng dan yang lainnya telah memberikan teknik itu pada dirinya sendiri, tapi Ye Junlin bahkan tidak melihatnya. Ya, dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang sama cepatnya. Selanjutnya, jika kamu melatihnya ke tingkat tertentu, itu mungkin kembali. Mempraktikkan teknik ini pada akhirnya akan punah. Ye Junlin tidak bisa duduk diam sekarang. Apa? Akankah serangan balik? Akhirnya binasa. Ye Junlin terkejut. Mungkinkah Li Ziran, Qilin dan yang lainnya berlatih keterampilan cepat? Apakah akhirnya akan binasa? Kalau begitu aku harus menghentikan mereka. Oke, ayo bekerja sama. Aku akan menyebutkan beberapa syaratnya nanti. Ye Junlin sangat ingin dan setuju untuk bekerja sama. Setelah itu, dia bergegas kembali ke kediamannya. Dia bukan gambar dewa kegelapan, tetapi gambar dirinya sendiri. Ziran, kumpulkan semua orang. Aku punya sesuatu yang besar untuk diumumkan. Cepat, berikan padaku. Bersambung. Bab 2367. Era baru tamparan wajah sengit. Ye Junlin benar-benar khawatir. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan. Begitu banyak masalah. Lab para dewa selalu ada. Mereka bereksperimen dengan seluruh dunia. Mereka membuat segalanya di era baru. Peninggalan kuno, peradaban kuno, berbagai latihan, berbagai teknologi canggih. Semuanya berasal dari lab para dewa. Jadi semuanya masuk akal. Orang-orang miskin di dunia begitu bodoh sehingga mereka benar-benar berpikir bahwa era baru telah datang. Dan setelah mendapatkan beberapa manfaat dan manis,
Mereka semua gila. Kilin dan mereka adalah perwakilan khas. Pikirkan seperti ini. Maya Industri sekarang menjadi salah satu kekuatan teratas pada tingkat terkemuka dunia. Tetapi teknologi yang mereka andalkan untuk mata pencaharian mereka ternyata adalah sisa-sisa laboratorium para dewa 2 atau 3 tahun yang lalu. Seperti elemen khusus, seluruh dunia tidak berdaya. Orang mati hidup mutan tidak bisa membunuh sama sekali. Hal-hal lama di masa lalu telah menamparkan wajah era baru dengan keras. Apa yang kuno semuanya dihilangkan. Itu semua omong kosong. Faktanya, semuanya adalah eksperimen di laboratorium para dewa. Apa yang mereka miliki sebelumnya bahkan lebih maju dan menakutkan daripada era baru yang mengerikan. Akankah laboratorium para dewa yang begitu kuat akan dilenyapkan? Bagaimana bisa? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Ada masalah ketika saya memikirkannya. Juga, klan darah terbangun di awal, dan diperkirakan banyak klan kuno juga telah terbangun. Semuanya adalah tindakan laboratorium para dewa. Ini mungkin rencana mereka. Para pengkhianat industri maya mengira merekalah yang menggulingkan lab para dewa. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka adalah pion. Mungkin orang-orang di Lab of the Gods menghasut mereka, dan setiap langkah yang mereka ambil dirancang oleh Lab of the Gods. Sekarang Ye Junlin menjadi semakin curiga bahwa semuanya adalah tindakan Lab of the Gods. Mereka merilis banyak hal canggih untuk mengubah era ini. Dan harapan awal untuk mendapatkan Bank Benih Kiamat sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Hah? Ada apa? Liziran ketakutan oleh gerakan panik Ye Junlin yang tiba-tiba. Cepat dan kumpulkan orang-orang. Aku akan memberitahumu nanti. Ye Junlin mendesak. Segera. Liziran memanggil semua yang bisa dipanggil. Selain King Long Kilin mereka berada di industri Kunlun. Xiao Feng dan Dewa Pedang Jahat semuanya ada di sini. Ada apa dengan tuan yang memanggil kita dengan begitu cemas? Semua orang mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat, berikan kami semua latihan dan kemampuanmu. Apa yang kamu berikan sebelumnya telah dibagi oleh orang-orang itu. Aku ingin kembali. Ye Junlin berkata dengan cemas. Dia ingin mempelajari latihan mereka lagi untuk melihat apakah mereka sama dengan yang dikatakan industri maya. Jika Anda mencapai tingkat yang dalam, Anda akan kembali. Anda dapat mendengar kata-kata Ye Junlin. Semua orang tercengang. Ini adalah acara yang sangat mendesak. Semua orang benar-benar berpikir sesuatu yang serius terjadi. Liziran dan yang lainnya diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Tuan mengumpulkan kami dengan tergesa-gesa untuk ini. Zhou ketampak tidak percaya. Ya, itu dia. Keluarkan semua latihanmu dengan cepat. Ye Junlin menggosok tangannya dengan cemas. Semua orang masih tidak mengerti. Pada saat ini Xiao Feng tertawa dan berkata, bagus. 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 Semua orang terkejut sejenak. Dan kemudian mereka semua bereaksi. Ini hal yang bagus. Ini memang hal yang bagus. Liziran dan yang lainnya tertawa. Untuk waktu yang lama, mereka telah menyerang Ye Junlin dengan sindiran verbal. Dan mereka juga menciptakan keputusasaan baginya di hutan perawan. Hanya untuk membuatnya bangun, mengetahui kekurangannya, dan beradaptasi dengan segala sesuatu di era baru ini. Kemarin, beberapa kenalan lama belak-belakan dengan sinis. Sepertinya Ye Junlin tidak tahan lagi. Benar-benar terbangun. Saya kira saya ingin menjadi gila dan memperbaiki diri. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk meminta mereka melakukan latihan era baru. Ini adalah fenomena yang bagus. Bukankah itu yang ingin mereka lihat? Bersambung. Bab 2368. Dalam waktu setengah tahun, Raja datang. Ye Junlin tidak tahu mereka salah paham. Saya pikir saya telah menggunakan latihan ini untuk berlatih. Selamat, guru atas kebangkitannya. Ini adalah latihan dan keterampilan bertarung saya untuk Anda. Saya harap guru akan segera lepas landas. Xiao Feng mengeluarkan semua barang di bawah kotaknya. Dan milikku, Tuan. Zhou Ke juga mengeluarkannya. Milikku. Pedang Tulhu. Racun Dewa Jahat. Dewa Setan. Semua orang menyerahkan semua latihan mereka satu persatu. Ye Junlin mengambil semuanya. Mulai sekarang, aku ingin mundur. Tidak ada yang akan menggangguku. Ye Junlin juga menasihati. Hahaha. Semuanya tertawa. Sepertinya guru sangat cemas. Saya ingin meningkatkan kecepatan tercepat. Xiao Feng tersenyum. Ya, setelah mendapatkan latihan ini, saya pergi untuk mundur tanpa henti. Jangan ganggu. Saya kira saya ingin menyelamatkan muka. Hahaha. Saudaraku. Begitu tuannya serius. Kemudian dia bisa meningkat dengan cepat. Segera semua orang akan melihatnya di daftar dewa. Adapun kita harus cepat. Jangan biarkan guru melampaui kita. Langkah Ye Junlin yang tidak disengaja membuat semua orang terkejut. Mereka mengertakkan gigi satu persatu. Dan kemudian mereka akan menjadi gila dan berlatih. Menjaga peringkat mereka, dan tidak membiarkan guru melampaui mereka. Liziran tersenyum tulus saat melihat pemandangan ini. Ini yang ingin dia lihat. Ye Junlin akhirnya dalam perjalanan. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar.
Adapun periode Maret, masih ada 10 hari. Dalam 10 hari kemudian, Ye Junlin pasti akan kalah menyedihkan. Tapi sekarang Ye Junlin mulai berlatih latihan ini, hasilnya berbeda. 10 hari dapat meningkat sangat tinggi. Memasuki daftar dewa agak berlebihan. Tetapi jika Anda masuk 3000 teratas dalam daftar dewa semu, Anda masih memiliki kesempatan. Lagi pula, latihan di era ini adalah untuk meningkatkan dengan cepat, dan untuk mencapai kecepatan yang sama seperti mengendarai roket. 10 hari ini benar-benar mengasyikkan. Aku bahkan lebih menantikannya daripada sebelumnya. Li Ziran tersenyum. Di bulan Maret yang asli, dia hanya ingin melihat betapa menyedihkannya Ye Junlin dan seberapa jauh dari dirinya sendiri. Semakin besar semakin kecil. Tapi sekarang berbeda. Apa yang ingin dia lihat adalah seberapa kecil jarak antara Ye Junlin dan dirinya sendiri pada akhirnya. Semakin kecil semakin baik. Jadi dia sangat menantikan. Bahkan jika mereka tidak mengumpulkan kilin. Tapi Ye Junlin juga mengumpulkan banyak keterampilan para dewa dan dewa semu. Pada siang dan malam ini, dia mempelajari semua latihan dengan cermat. Saya tidak melewatkan sedikit detail. Dia ingin melihat apakah penemuan utama industri maya benar. Di luar saat ini, cerita tentang kerjasama antara Dewa Kegelapan dan industri maya telah menyebar. Ketika dua kekuatan ini bersatu, semua orang pasti takut. Adapun Li Ziran, mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli dengan kondisi Ye Junlin. Karena Ye Junlin tidak seperti biasanya. Seiring dengan kilin, Qinglong dan yang lainnya bergegas. Semua orang mengepung rumah Ye Junlin. Bahkan Fan Yanan dan Sura ada di sini. Aku ingin tahu kejengkelan apa yang Ye Junlin rasakan. Kenapa tiba-tiba aku ingin menyetir? Mereka mengatakan sebelumnya bahwa mereka dapat membantu. Sekarang saya berlari untuk bertanya kepada Ye Junlin apakah dia membutuhkan bantuan. Semua orang duduk bersama dan berbicara dengan bebas. Saling bertukar pengalaman latihan satu sama lain. Pada saat yang sama, semua orang menantikan Ye Junlin. Bisakah dia membuat mitos di era baru ini? Aku menantikannya. Dia pernah dipuji sebagai lawan hidupku. Jika dia tidak melakukan apapun di era ini, aku yakin banyak orang akan merasa bosan. Kata Shuro. Ya, sekarang bos sudah berlatih dengan baik. Mari kita tunggu. Dalam waktu setengah tahun, seorang raja akan datang. Qinglong tersenyum. Mengapa begitu banyak orang? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ye Junlin keluar. Bersambung. Bab 2369. Akhirnya menemukan jawabannya. Dia baru saja keluar dari villa. Setelah menghabiskan sepanjang hari dan malam, dia akhirnya menemukan jawabannya. Analisis data maya industri benar. Ribuan keterampilan sebenarnya sama, berasal dari sumber yang sama. Itu hanya selalu berubah dan berkembang menjadi cara yang berbeda. Ada bentuk seni bela diri kuno timur, bentuk kekuatan super barat. Tapi itu sebenarnya sesuatu. Anda dapat menemukan esensi dengan mengupas kepompong. Akibatnya, esensi dari semuanya sama. Dan Ye Junlin mempelajari setiap latihan hingga ekstrim. Benar saja, itu akan dibalas. Akhir dari semua latihan adalah serangan balik. Lagi pula, ini adalah cara cepat, tanpa dasar tertentu. Ketika Anda berlatih secara ekstrim, tidak ada dasar untuk mendukung Anda, dan Anda secara alami akan terbunuh oleh serangan balasan. Diperkirakan latihan ini hanya eksperimen. Orang hanya perlu mengumpulkan data, dan mereka tidak peduli jika Anda mati. Namun, pencipta ribuan latihan ini juga adalah orang-orang yang kuat. Jelas ini adalah metode cepat, tetapi telah berkembang menjadi ribuan latihan. Ini dia. Ye Junlin menjadi semakin yakin bahwa semua ini adalah rencana lab dewa. Oleh karena itu, latihan ini tidak boleh dilakukan. Dia secara alami tidak bisa mengendalikan semua orang di dunia. Tapi dia bisa mengendalikan sepertiga dari kendali organisasi Alkitab. Mereka juga memiliki saudara dan murid mereka sendiri. Itu juga bisa dikontrol. Setelah memverifikasi semuanya, Ye Junlin bergegas keluar. Saya baru saja melihat begitu banyak orang di sini. Ye Junlin terkejut. Lalu dia tersenyum. Oke, lebih baik semua orang berkumpul. Aku tidak akan mencari mereka satu persatu. Apa? Dengarkan apa yang dikatakan Ye Junlin. Semua orang terkejut. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Kenapa kamu pergi? Apakah ada masalah? Atau kamu butuh bantuan? Li Ziran bertanya dengan heran. Masuk akal bahwa Ye Junlin akan menghabiskan setidaknya 10,5 hari dalam retret. Bagaimana keluar siang dan malam? Kunlun, aku dengar kamu sudah mulai berlatih. Apakah kamu butuh bantuanku? Aku bisa memberimu semua latihanku. Dewa Perang Sura berbicara. Tidak apa-apa juga milik kita. 7 membunuh, menghancurkan tentara. Mereka juga mulai mengekspresikan pendirian mereka. Qinglong melihat keanehan Ye Junlin, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, ada apa denganmu? Kurasa kulitmu agak salah. Bukankah ada yang salah? Hah, sesuatu terjadi. Mendengar itu,
Semua orang merasa ada yang salah dengan Ye Junlin. Kulitnya mengerikan. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Ratusan mata menatapnya. Ye Junlin mengangguk. Sesuatu telah terjadi. Ini memang sesuatu yang salah. Hah? Ada apa? Semua orang menjadi lebih gugup. Ada masalah dengan latihanmu. Setiap orang punya masalah. Ye Junlin bahkan memandang Asura God of War dan Fan Zhengnan dan berkata, bahkan milikmu punya masalah. Betul sekali. Meskipun Dewa Perang, mereka termasuk dalam organisasi Alkitab. Tetapi Dewa Kegelapan hanya menunjukkan satu atau dua hal, dan apa yang mereka praktikkan masih merupakan produk dari era baru. Termasuk Li Ziran juga. Dia telah berlatih banyak hal, diajarkan kepadanya oleh Dewa Kegelapan, dan juga memiliki latihan yang dia dapatkan sendiri di era baru. Apalagi setelah dihapuskan kali ini. Latihan Li Zi adalah metode sukses cepat di era baru. Itu sebabnya pemulihannya sangat cepat, dan peningkatannya sangat cepat. Paling-paling, Dewa Kegelapan akan memberikan bimbingan dan pelatihan. Itu sama sekali bukan barangnya. Dewa Kegelapan sangat jahat. Dia hanya ingin melatih Li Ziran menjadi mesin. Bagaimana saya bisa mengeluarkan semua kartu haul saya dan mengajari Li Ziran? Dengarkan aku. Mulai sekarang, hentikan latihanmu. Semakin cepat kamu menyerah, semakin baik. Ya, semua yang hadir harus menyerah. Cepat menyerah. Bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, lapangan segera menjadi sunyi. Bodoh. Semua orang tercengang. Semua orang menatapnya tidak percaya. Bersambung. Bab 2370. Memaksa Anda untuk menyerah. Bingung. Sangat bingung. Terutama Dewa Perang Sura dan Fan Zhengnan. Itu bahkan lebih memalukan. Orang ini tiba-tiba berkata biarkan mereka berhenti berlatih kultivasi. Mengapa? Li Ziran, King Long dan yang lainnya tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, Ye Junlin berkata sebelumnya, biarkan mereka berlatih latihan dasarnya. Tinggalkan semua latihan dan taktik mereka saat ini, Saya tidak mengerti. Itu baik-baik saja di awal. Bagaimanapun, Ye Junlin masih tidak mengerti era ini, dan pikirannya tetap 3 tahun yang lalu. Tetapi pada saat ini, biarkan mereka menghentikan latihan mereka saat ini. Mengapa? Bukankah dia tiba-tiba bangun? Bukankah dia berlatih keras? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba keluar dan membuat mereka menyerah? Tidak mengerti. Semua orang menatapnya dengan curiga. Ye Junlin memandang semua orang. Mari kita begini. Saya mempelajari semua hal yang Anda berikan kepada saya selama sehari semalam. Saya menemukan 2 masalah besar. Apa? Semua orang menoleh. Yang pertama, jangan lihat latihan dan taktikmu yang beragam. Faktanya, itu adalah sesuatu yang pada dasarnya. Ini cara yang cepat. Tidak mengherankan. Milikmu sama dengan milik mereka. Ye Junlin memandang Asura God of War, Fan Zhengnan, dan lainnya. Itu berarti bahwa mereka sama dengan yang lain di ruangan itu. Apa? Tuan, apa maksudmu bahwa kita semua yang hadir sedang berlatih semacam latihan? Mata Xiao Feng akan terbang keluar. Hah? Apakah ini mungkin? Zhou Ke dan yang lainnya juga menatap. Ye Junlin mengangguk. Yah. Itu benar. Ini cara cepat. Ini baru saja dikembangkan menjadi ribuan latihan oleh seorang ahli. Ada begitu banyak jenis keterampilan yang berbeda. Kalian semua bisa berlatih hal yang sama. Kentut. Konyol. Kunlun. Bagaimana kita bisa berlatih hal yang sama? Bukannya kita tidak pernah bermain melawan satu sama lain. Dewa Perang Shuro tidak setuju. Qilin juga langsung berkata, ya, aku bertarung dengan Asura Dewa Perang. Teknik kita berdua benar-benar berbeda. Ya, kita semua pernah bertarung satu sama lain. Aku belum menemukan orang yang memiliki teknik yang sama. Dan tempat latihan kita berbeda. Ini seperti Qilin yang ditemukan di daerah Sishu di Daxia. Aku adalah laut dalam barat. Dia ada di daerah Arktik. Semua orang mulai berdebat. Sumber, atribut, semuanya berbeda. Ye Junlin bersikeras mengatakan bahwa itu sama. Semua orang sedikit marah. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan marah. Apa yang terjadi padanya dalam retret ini selama sehari semalam? Ayo, ceritakan alasanmu. Kenapa menurutmu sama? Dewa Perang Sura menanyai Ye Junlin. Ini, hei, dengan kekuatanmu, sulit bagiku untuk menjelaskannya padamu. Ye Junlin ingin menjelaskannya. Tetapi kekuatan kelompok orang ini terlalu lemah. Saya sama sekali tidak mengerti penjelasannya. Jika mereka dapat memahaminya sendiri, bukankah mereka akan menemukan masalahnya lebih awal? Mengapa menunggu sampai sekarang? Ye Junlin mencibir tanpa daya. Kekuatanmu terlalu lemah. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sama sekali. Kamu tidak bisa melihat esensinya. Atau memiliki teknologi industri maya untuk analisis data. Tapi ini juga sulit. Itu tidak dapat dicapai untuk sementara waktu. Yah, kita terlalu lemah untuk menjelaskannya, bukan? Dewa Perang Sura mencibir. Lalu kamu mengatakan 2 pertanyaan. Ayo, yang kedua. Dewa Perang Sura bertanya.
Jika kalian semua berlatih sampai akhir, itu akan hancur. Setelah mencapai ketinggian tertentu, kalian akan menghadapi serangan balik. Kalian semua akan mati. Jadi, mulai sekarang, kamu harus melepaskan latihan yang kamu latih. Ini bukan bujukan. Ini memaksa. Memaksa kamu untuk menyerah. Ye Junlin dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Ini. Semua orang tercengang. Tapi bagaimana mereka bisa mempercayai Ye Junlin? Bersambung.